Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan dari Studi Sistem Informasi Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari pengolahan sains strategis spasial lanjut acara kelima dengan judul Instant Segmentation berbasis Deep Learning untuk ekstraksi building footprint dari data penginderaan jauh. Nah, Instant Segmentation sendiri merupakan salah satu algoritma yang terdapat pada Deep Learning yang dapat melakukan eh, deteksi objek dengan memberikan label dan melakukan segmentasi secara langsung. Nah, instant segmentation ini dilakukan menggunakan metode RCNN, di mana pada RCNN ini dia akan melakukan pemberian label sekaligus melakukan max pada segmentation sehingga dapat segmentation pada suatu gambar sekaligus. Nah, pada acara kali ini dilakukan instant segmentation pada data bangunan di wilayah Jakarta. Sebelumnya pada acara kali ini terdapat tiga tujuan. Yang pertama yaitu memahami konsep Geospatial Artificial Intelligence atau GAI, di mana GAI merupakan integrasi antara Geospatial Analysis dan juga Artificial Intelligence untuk menghasilkan analisis dan pengolahan data geospasial yang lebih efisien dan cepat. Yang kedua yaitu memahami prosedur dan tahapan dalam instant segmentation berbasis deep learning. Yang ketiga yaitu melakukan instant segmentation berbasis deep learning dalam pemanfaatannya pada bidang geospasial. Nah, prosedur yang dilakukan dan juga tahapan yang dilakukan pertama yaitu menambahkan data citra dan juga data shapefile bangunan. Nah, kedua data ini data shapefile bangunan akan ditambahkan field dan kelas dan juga akan dilakukan export training data for deep learning, di mana dia akan melakukan ekstraksi data untuk menjadikan data tersebut sebagai data training. Nah, hasil dari ekspor training data itu adalah folder ini, di mana ada folder image, ada folder labels. Nah, pada folder image ini ada data trainingnya, ada gambar-gambarnya seperti itu. Lalu selanjutnya setelah dilakukan ekspor training data, dilakukan train deep learning model atau dilakukan pemodelan deep learning menggunakan tadi Max RCNN yang dapat melakukan labeling dan juga segmentasi sekaligus pada eh, suatu gambar seperti itu. Nah, hasil dari pemodelan itu adalah model matrix. Di sini adalah Max RCNN menggunakan ResNet 50 dengan training dan validation loss, di mana di sini ada grafik, ada train dan validation loss. Biru menunjukkan data training loss dan juga oranye menunjukkan data validation loss. Di mana pada awal data training dan data validation ini keduanya tinggi, namun seiring berjalannya pengolahan dia rendah, menunjukkan training dan validation loss yang berkurang seiring dengan pengolahan. Hal tersebut ditunjukkan dengan average precision score-nya, yaitu 80%, di sini 0,80, dan ada ground truth prediction, ada sample result-nya di sini. Nah, langkah selanjutnya setelah melakukan pemodelan yaitu melakukan deteksi objek. Deteksi objek ini menghasilkan data detect objek di sini. Detect objek di sini kita dapat mengamati bahwa eh, yang dideteksi sebagai bangunan dia akan ditutupi oleh objek-objek. Namun ada beberapa objek yang seharusnya itu bukan bangunan tapi deteksi sebagai bangunan seperti ini seperti ini. Lalu ada em, ini, ini adalah bangunan tapi tidak terdeteksi secara keseluruhan. Lalu ya seperti itu. Sehingga ketika ada beberapa objek yang tidak terdeteksi ataupun terdeteksi namun salah, kita mengetahuinya melalui uji akurasi. Uji akurasi itu dilakukan dengan compute accuracy for object detection. Nah, compute accuracy for object detection itu menghasilkan eh ini IOU atau intersection of union.
Nah, pada intersection of union ini ada IOU lebih dari sama dengan 0,1, ada IOU 0,5, 0,75, dan juga 0,95. Nah, pada IOU ini, di sini IOU 0,1, precisionnya yaitu 23, 0,2378 atau 23% dari eh, hasil prediksi model itu merupakan deteksi bangunan yang benar. Nah, yang recall itu tuh 0,9123 atau 91,23% dari objek yang ada pada citra atau kurang lebihnya sebesar 91% objek yang terdapat pada citra yang merupakan bangunan itu dapat dideteksi. Nah, F1 score ini merupakan rata-rata dari precision dan recall. Di sini rata-ratanya cukup rendah karena precision dan recall ini tidak seimbang. Nah, average precision ini adalah rata-rata keseluruhan yaitu 0,23%. Nah, true positif ini merupakan hasil deteksi objek atau jumlah deteksi objek yang benar pada data. Nah, di sini false positif atau 327 ini merupakan deteksi yang salah. Jadi ada 327 objek yang terdeteksi namun bangunan itu tidak ada di sana. Nah, false negatif ini merupakan eh, 10 objek. Di sini terdapat 10 objek yang tidak dapat terdeteksi pada model. Nah, di sini ada grafiknya, precision dan juga recall, X-nya recall, Y-nya precision. Di mana ketika recall naik, harusnya precision juga naik. Namun pada saat recall di sini mencapai berapa ini? Nah, precisionnya itu justru turun seperti itu. Hal yang sama itu pada IOU 0,5, di sini ada precisionnya 22% dengan recall 83%, dengan F1 skornya 34%, dengan average precisionnya yaitu 19%. Nah, pada IOU 0,5 ini ada eh, 95 objek yang berhasil terdeteksi, ada 334 kesalahan objek, dan 19 objek yang tidak dapat terdeteksi. Lalu selanjutnya ini ada IOU 0,75, ada presisinya 0,9%, recallnya 35%, F1 skornya 14%, dan average precisionnya yaitu 3%. Dengan 40 objek yang berhasil terdeteksi, 389 objek salah, dan juga 74 objek yang tidak dapat terdeteksi. Lalu ada IOU 0,95 dan precision 0,2%, recall 0,8%, advance score-nya 0,3%, AP-nya ini 0%, true positifnya ini ada satu objek yang terdeteksi dengan 428 objek salah dan 113 objek tidak dapat terdeteksi. Ah, ah, oke. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.